Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Renega Pertiwi. Dan saya Musyarofa. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah SIGIN Test atau uji tanda menggunakan aplikasi SPSS. Baik, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Apa itu SIGIN Test? Dan bagaimana proses menggunakan SPSS untuk SIGIN Test? Pengertian SIGIN Test atau uji tanda. SIGIN Test atau uji tanda adalah jenis uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi atau berpasangan. Apabila datanya berbentuk ordinal yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang saling berpasangan. Langkah-langkah dalam melakukan proses SIGIN Test atau uji tanda. Yang pertama, menentukan judul. Yang kedua, menyusun rumusan hipotesis. Yang ketiga, menyusun dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji. Yang kelima, membaca hasil nilai statistik uji. Yang keenam, membuat kesimpulan. Peneliti ingin melakukan penelitian terhadap hasil belajar akuntansi biaya dari 17 mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran PJBL. Kita anggap saja sebelum PJBL ini menggunakan metode PBL. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan penyebaran angket. Berikut data yang dihasilkan. Ini merupakan data yang diperoleh dari penyebaran angket. Jumlah data dalam skala kecil yaitu hanya berjumlah 17 data, sehingga data ini dapat dikatakan data tidak normal. Perlu diketahui bahwa salah satu ciri-ciri dari SIGIN Test ini adalah kalimat sebelum dan sesudah. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan metode PJBL pada mata kuliah akuntansi biaya. Untuk hipotesisnya yaitu HO sama dengan 0, tidak ada perbedaan hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan metode PJBL pada mata kuliah akuntansi biaya. Sedangkan HA tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan metode PJBL pada mata kuliah akuntansi biaya. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Tetapi jika nilai signifikasi atau p-value lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pindahkan data angket tadi ke data view seperti pada layar ini. Setelah itu, isikan nama 1 dengan variabel sebelum yaitu PBL dan nama 2 diisi variabel setelah yaitu PJBL. Tipe pilih numerik, width 8, desimal isikan 2, label samakan seperti pada 6, value isikan non, missing non, kolom isikan 8, align isikan right, dan measure pilih ordinal, dan untuk role pilih input. Untuk melakukan uji SIGIN Test, maka kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, maka akan muncul beberapa pilihan seperti pada layar ini. Nah, karena kita akan menguji non-parametric test, maka kita klik non-parametric test. Selanjutnya, akan muncul beberapa pilihan. Kita klik Legacy Dialog. Setelah klik Legacy Dialog, akan muncul beberapa pilihan. Karena kita akan melakukan SIGIN Test, maka klik To Relate Sample. Setelah klik To Relate Sample, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Langkah selanjutnya, kita pindahkan PBL ke variabel 1 dan PJBL ke variabel 2. Untuk memindahkannya, tinggal klik panah biru ini. Selanjutnya, untuk tes tipe, kita centang bagian SIGIN, karena kita akan melakukan SIGIN Test. Langkah selanjutnya, kita klik option yang ada di pojok kiri ini.
Setelah klik option, akan muncul tampilan seperti di layar ini. Kemudian, untuk statistik, kita centang bagian deskriptif, dan missing value, kita pilih exclude case test by test, dan kemudian klik continue. Kemudian akan kembali ke layar sebelumnya. Nah, untuk melihat hasil Sijin test, kita tinggal klik OK. Berikut ini akan dipaparkan hasil dari Sijin test dari contoh tadi. Dari tabel deskriptif statistik, kita bisa mengetahui jumlah data, rata-rata, deviasi, nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian, untuk tabel uji tanda atau Sijin test ini menunjukkan hasil perbandingan jika menggunakan metode PBL dan PJBL. Selanjutnya, untuk tabel statistik ini menjelaskan apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil belajar jika menggunakan metode PBL dan jika menggunakan metode PJBL. Teman-teman bisa lihat pada tabel deskriptif statistik bahwa nilai rata-rata jika menggunakan metode PBL yaitu 81,5294. Sedangkan jika menggunakan metode PJBL, nilai rata-ratanya adalah 83,5294. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan jika menggunakan metode PBL dengan metode PJBL, di mana jika menggunakan metode PJBL lebih tinggi dibandingkan PBL. Namun, apakah terjadi perbedaan signifikan atau tidak kita bisa lihat di tabel tes statistik nanti. Kemudian kita lihat pada tabel Sijin test, apakah terjadi perbedaan signifikan atau tidak, di mana tanda A, PJBL lebih kecil daripada PBL. Kemudian B, PJBL lebih besar daripada PBL. C, PJBL sama dengan PBL. Jadi, di sini kita lihat nilai pada tanda A itu negatif, karena PJBL lebih kecil daripada PBL yaitu sebanyak 5 data. Kemudian nilai positif ada sebanyak 9 data, yang artinya PJBL itu lebih besar daripada PBL. Selanjutnya, nilai sama antara PJBL dan PBL itu sebanyak 3 data. Kesimpulannya, kita lihat bahwa total data yang digunakan adalah sebanyak 17 data. Kemudian, untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak, untuk menerima atau menolak H0, kita bisa lihat pada tabel tes statistik. Nilai signifikan itu sama dengan nilai p-value yang nantinya akan dibandingkan dengan alfa sebesar 5% atau 0,05. Besarnya p-value yaitu 0,424 yang artinya p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi menggunakan metode problem-based learning dengan metode project-based learning pada mata kuliah akuntansi biaya. Jadi, jika belajar menggunakan metode PBL dengan metode PJBL, sebenarnya sama saja, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi. Meskipun di tabel deskriptif statistik pada kolom mean, itu ada selisih sedikit sebesar 2, yang artinya terdapat perbedaan tetapi tidak signifikan antara hasil belajar menggunakan PBL dengan menggunakan PJBL.